Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama Firman Fajar yang akan mengawali hari kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Ibrani 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab firman Allah yang hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam hingga memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dalam hidup, seringkali kita bingung bagaimana menghadapi persoalan-persoalan yang datang. Saat inilah kita perlu berpegang kuat pada firman Tuhan. Setiap masalah jawabannya ada di firman Tuhan. Karena itulah penting sekali untuk selalu membaca Alkitab dan merenungkannya. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Karena itulah kita harus tahu apa yang diinginkan Allah, karena keinginannya itulah yang akan membawa kita dalam damai sejahteranya. Karena itu, Tuhan Yesus pun mengajarkan doa yang berbunyi, "Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Satu hal yang selalu coba iblis lakukan adalah membuat kita melupakan identitas kita sebagai anak Allah. Inilah hal yang sering mengganggu kita dalam membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Iblis selalu mengintimidasi bahwa kita tidak layak dan Tuhan tidak mungkin mendengarkan isi hati kita. Padahal Tuhan tidak begitu. Daud pun menegaskan dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Segala kejadian dalam kehidupan kita dari Tuhan membentuk kita hingga saat ini adalah dahsyat dan ajaib. Jiwa kita perlu dan harus menyadarinya, supaya saat kita membangun keintiman dengan Tuhan akan terbangun dengan mesra dan indah. Mengetahui kehendak Tuhan amatlah penting. Bagaimana cara mengetahui kehendak Tuhan? Caranya tentu dengan menjaga hubungan dengan Tuhan, membaca Alkitab, dan selalu berkomunikasi dengan Tuhan adalah dua hal yang sangat perlu dilakukan. Berkomunikasi di sini bukanlah berdoa panjang lebar dengan kata-kata indah yang dibuat-buat. Komunikasi di sini adalah jujur tentang semua perasaan kita dan jujur membuka seluruh isi hati kita di hadapan Tuhan. Hubungan ini sama seperti hubungan seorang bapa terhadap anak. Tentunya seorang bapa tidak akan suka melihat anaknya cari buka untuk menuntut keinginannya. Memegang firman Tuhan sangatlah penting untuk kelangsungan kehidupan kita selama di bumi ini. Hal ini juga sebagai pengingat akan janji Tuhan dan supaya hidup kita tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.